Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan pendidikan. Menurut Henderson, artinya bahwa pendidikan itu merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan yang berlangsung secara terus-menerus yang terjalin dari hubungan sosialisasi seseorang dengan lingkungan dari sejak lahir sampai akhir hayatnya. Menurut Ivan Illich berpendapat bahwa suatu sistem berpendidikan yang baik harus mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, memberi kesempatan pada semua orang untuk bebas dan mudah memperoleh sumber belajar pada setiap saat. Yang kedua, memungkinkan semua orang yang ingin memberikan pengetahuan mereka kepada orang lain dengan mudah melakukannya. Demikian pula bagi yang ingin mendapatkannya. Yang ketiga, menjamin tersedianya masukan umum yang berkenaan dengan pendidikan. Menurut Leveget mengemukakan beberapa jenis tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan khusus. Tujuan khusus adalah akhir yang akan dicapai oleh seseorang yang melalui pendidikan. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus ini merupakan pengkhususan dari tujuan umum. Seperti yang telah dijelaskan bahwa tujuan umum pendidikan adalah kedewasaan, tapi tentu kedewasaan ini masih umum. Yang ketiga, tujuan indidental. Tujuan indidental adalah tujuan yang menyangkut peristiwa. Yang keempat, tujuan sementara. Tujuan sementara ialah tujuan yang berpendapat dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan umum. Yang kelima, tujuan tak lengkap. Tujuan tak lengkap adalah tujuan yang hanya membahas tentang salah satu aspek pendidikan. Yang keenam, tujuan Tujuan intermedier adalah untuk mencapai tujuan lain yang khususnya tujuan sementara. Sekian, terima kasih. 2. Batasan-batasan pendidikan. Batasan pendidikan diartikan bahwa pendidikan ada batasnya. Sejauh mana pendidikan bisa mendidik anak? Yang pertama, pendidikan orang tua dan guru. Sebagai pendidikan memiliki kebatasan, hubungan orang tua dengan anak adalah proses alamiah terjadi dapat sendirinya atau orang tua memiliki pandangan hidup, cita-cita dan harapan orang tua. Yang kedua, pribadi anak didik. Kelangsungan pendidikan hendaknya memperhatikan dan menghormati pribadi anak sehingga anak nyaris diperlakukan sebagai hewan. Baiklah, selanjutnya yaitu alat pendidikan. Alat pendidikan merupakan suatu tindakan, perbuatan, atau situasi yang sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, yaitu kedewasaan. Apabila perbuatan tindakan tidak disengaja untuk mencapai tujuan pendidikan, maka perbuatan tersebut disebut faktor pendidikan. Kemudian di bawah ini Lafayette mengelompokkan beberapa jenis pendidikan. Yang pertama yaitu perlindungan. Perlindungan merupakan aspek pertama dalam melakukan pendidikan. Sebagai pendidik, tentu saja kita harus mampu memberikan perlindungan kepada anak didik kita. Karena tanpa semua itu anak tidak akan mau diajak dalam proses pendidikan. Yang selanjutnya yaitu kesamaan arah dalam berpikir dan perbuatan. Kesamaan arah dalam berpikir dan perbuatan ini ialah merupakan tanggung jawab. Misalnya saat sedang bermain, seorang guru hendaknya memberikan kepercayaan kepada anak didiknya agar anak didiknya mempunyai tanggung jawab dan penyelesaian semua tugasnya. Yang selanjutnya yaitu perasaan bersatu. Perasaan bersatu ini akan timbul karena interaksi yang berlangsung antara pendidik dan anak didik yang terus-menerus. Misalnya, karena kebiasaan pendidik dan anak didik selalu bersama-sama setiap hari di sekolah dalam melewati pembelajaran itu akan membentuk. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu kemungkinan pendidikan. Pada manusia ada hal-hal yang didapatkan secara alami dan ada pula yang didapatkan secara proses pendidikan. Hal-hal yang didapatkan secara alami yaitu kelaminan, bakat, dan watak. Dan ada pula yang didapatkan secara pendidikan yaitu kepribadian, sikap, dan norma lain sebagainya. Menurut Suyitno menyatakan bahwa ada enam prinsip yang melandasi kemungkinan manusia akan dapat dididik. Yang pertama yaitu prinsip potensialitas. Pendidikan bertujuan untuk mencapai kedewasaan. Salah satunya adalah untuk mencapai manusia yang ideal.
yaitu manusia yang dapat mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Yang kedua yaitu prinsip dinamika. Pendidikan diharapkan membantu peserta didik di dalam proses belajar agar manusia mencapai kedewasaan dan menjadi manusia ideal. Yang ketiga ada prinsip individualitas. Prinsip individualitas, pendidikan merupakan upaya untuk membantu proses peserta didik dalam mampu menjadi manusia dirinya sendiri. Yang keempat ada proses pendidikan atau prinsip pendidikan. Pendidikan berlangsung dalam interaksi antar pendidikan dan peserta didik. Melalui interaksi tersebut, pengaruh pendidikan disampaikan pendidikan dan diterima peserta didik. Hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Yang kelima yaitu prinsip molaritas. Pendidikan dilaksanakan berdasarkan sistem norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang keenam prinsip keberagaman dan religius. Umat beragama selalu meyakini bahwa semua yang ada di alam semesta yaitu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.